Osteoartritis lutut merupakan keadaan di mana ketika kartilago yang melindungi tulang lutut kita mengalami kerusakan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya usia, cedera, obesitas, dan inflamasi yang diiringi perubahan pada sendi dan tulang sehingga akan menyebabkan nyeri, kelemahan otot, dan keterbatasan dalam kemampuan fungsi dan gerak pada penderita. Berikut ini adalah latihan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek dari osteoartritis lutut, di antaranya mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan limitasi gerak pada sendi lutut. Yang pertama adalah gerakan quadriceps setting. Latihan ini dilakukan dengan cara meletakkan bantalan pada bawah lutut, lalu tekan lutut ke bawah untuk mengkontraksikan otot paha, yaitu otot quadriceps. Lakukan gerakan ini dengan 8 kali repetisi, 1-3 set, dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan yang salah karena tumit terangkat saat kita menekan lutut ke bawah. Saat bergerak seperti ini, bukanlah otot paha atau otot quadriceps yang berkontraksi, melainkan otot betis atau yang kita sebut dengan otot gastrocnemius. Selanjutnya adalah gerakan heel and slide, di mana kita menekuk lutut ke atas dan menarik tumit ke dalam. Gerakan ini dilakukan secara perlahan, baik saat kita menaikkan lutut maupun saat kita menurunkan kembali lutut. Gerakan ini dilakukan untuk mengkontraksikan keseluruhan otot paha, baik otot paha atas atau quadriceps maupun otot paha bawah atau hamstring. Lakukan gerakan ini dengan 8 kali repetisi, 1-3 set, dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh gerakan heel and slide yang salah karena saat menurunkan lutut dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini jika dilakukan secara berulang dapat memperparah keadaan osteoartritis lutut sehingga dapat mengakibatkan pertambahan nyeri pada lutut. Selanjutnya adalah bridging exercise, di mana latihan ini dilakukan dengan menekuk kaki lalu mengangkat pinggul bagian bawah secara perlahan. Peletakan bantal di antara kedua kaki dilakukan untuk stabilisasi kaki agar tetap jejak pada lantai, serta untuk menetapkan jarak antara kedua kaki. Penggunaan bantal di sini adalah opsi, bisa dilakukan atau tidak. Lakukan gerakan ini dengan 8 kali repetisi, 1-3 set, dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh gerakan bridging exercise yang salah karena jarak antara kaki dan pinggul terlalu jauh sehingga pengangkatan pinggul atau latihan bridging exercise menjadi tidak optimal. Selanjutnya adalah gerakan supine leg raise, yang dimana gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk salah satu kaki lalu mengangkat kaki lainnya dengan lurus ke atas. Gerakan ini dilakukan untuk mengkontraksikan otot-otot paha seperti quadriceps, lalu otot hip flexor, dan juga otot gluteus. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali repetisi, 1-3 set, dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu.
Berikut ini adalah contoh gerakan supine leg raise yang salah karena kaki masih ditekuk saat dinaikkan ke atas. Hal ini jika dilakukan secara berulang dapat menyebabkan atau memperparah kondisi dari osteoartritis lutut. Selanjutnya adalah gerakan wall squat exercise. Gerakan ini dilakukan dengan cara menghindarkan punggung di dinding, lalu turun dengan memperhatikan alignment atau sudut dari lutut secara perlahan. Gerakan ini dilakukan untuk mengkontraksikan otot-otot paha yaitu quadriceps dan hamstring. Gerakan ini dapat dilakukan dengan 8 kali repetisi, 1-3 set dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh gerakan wall squat yang salah. Pada gerakan ini, jarak antara kaki dibuka terlalu lebar sehingga menyebabkan arkus menjadi naik. Selanjutnya adalah gerakan lunges. Gerakan ini dilakukan untuk melatih keseimbangan serta memperkuat otot-otot quadriceps, hamstring, gluteus, serta otot gastrocnemius. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali repetisi, 1-3 set dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh lunges yang salah karena alignment atau posisi dari sendi lutut tidak lurus sehingga keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Selanjutnya adalah gerakan step up and down. Gerakan ini dilakukan dengan cara naik turun tangga dengan memperhatikan pijakan. Jangan sampai kaki melewati batas pijakan karena akan mengganggu keseimbangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali repetisi, 1-3 set dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh gerakan step up and down yang salah karena kaki melewati pijakan sehingga tubuh menjadi tidak seimbang. Yang terakhir adalah gerakan stair sideways yang dimana gerakan ini dilakukan dengan cara naik turun tangga secara menyamping dengan tetap memperhatikan pijakan. Lakukan gerakan ini dengan 8 kali repetisi, 1-3 set dan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah contoh gerakan stair sideways yang salah karena pijakan kaki tidak tepat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada tubuh. Nah, jadi itulah 8 gerakan atau latihan yang bisa kalian terapkan untuk mengurangi efek dari osteoartritis lutut, seperti nyeri pada otot, kekakuan pada sendi, dan juga kelemahan pada otot. Perlu diingat bahwa gerakan ini tidak bisa menjadi latihan acuan tanpa adanya saran dari dokter dan juga tanpa adanya pengawasan dari terapis Anda. Video ini hanya bertujuan sebagai edukasi, bukan untuk mendiagnosa suatu penyakit ataupun keluhan yang Anda rasakan. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.